Kenapa saya katakan kau bodoh tolol? Saya mengatakan Yesus itu Kristus. Kalau saya mengatakan Yesus itu Kristus, berarti saya mengaku Yesus itu manusia dong, pala. Kau yang kalah, karena Yesus itu Tuhan bagi lo. Habis itu kau mengatakan, ya Yesus itu kan memang manusia. Apa tapinya? Apa tapinya? Apa tapinya? Tapi dia juga adalah Tuhan. Sikat gigi Anda baru tidur. Saya lebih baik berdiskusi dengan 1000 orang pintar daripada saya diskusi dengan satu orang bodoh. Oke? Pelajari Bibelmu. Kau ingin menuduh Adam alaihissalam bahwa dia mewariskan dosa, itu kan yang akan Anda jual kan? Sebagai pengikut iblis, Anda ingin memfitnah Adam, bukan? Kamu baca kemudian mantra yang dituliskan oleh Paulus di dalam Roma 5 nomor 13. Apa mantra-mantranya di situ? Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan. Pingin kucolok matamu, kau jadi oten bodoh kali jadi orang. Sudahlah bahasa Indonesia kitabmu kau juga nggak ngerti. Paulus pendiri agamamu mengatakan, sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa sudah ada di dunia, tapi belum dihitung, belum diperhitungkan dosa itu sebelum ada hukum Taurat. Nah sekarang hukum Taurat itu tahun berapa datangnya? Tahun kurang lebih 1400 sebelum Masehi. Adam kapan? Adam lebih dulu kan daripada tahun itu kan? Iya. Enggak dihitung dosa tuyul, belum dihitung kampret. Menurut Paulus pendiri agamamu yang aneh itu, menurut Paulus sebelum ada Taurat dosa belum dihitung. Terus kenapa sekarang di tahun 2000 ini kok hitung dosanya Adam, kucluk? Tidak ada itu dosanya Adam karena belum dihitung. Yang nanti disebut dosa itu ketika Taurat itu ada. Siapa mereka yang pemendosa ini? Orang-orang yang menghapuskan hukum Taurat. Itulah penghuni neraka jahanam. Bodoh kali jadi orang. Bertanya aja sulit. Lebih sulit bertanya daripada kentut. Tidak ada dosa Adam itu, nggak ada. Nggak ada dosa Adam. Adam itu cuman khilaf. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Al-Quran surat Taha juga 115 dikatakan Nabi Adam alaihi salam khilaf. Lupa. Cuman lalai beliau. Lalai. Bukan dia sengaja berdosa. Lalai. Maka tak ada hukuman bagi orang yang lalai. Dalam arti kata lupa. Tak ada hukuman bagi yang lupa. Makanya Adam itu diberkati oleh Allah. Di dalam kitab Kejadian milik orang Yahudi juga Adam keturunannya laki perempuan diberkati. Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Datang kau Allah menghaluskan dosa sehingga kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Terus maksud lu apa ini ujung-ujungnya? Untuk itulah kemudian Yesus turun ke bumi untuk mati menepret. Ujung-ujungnya mau jualan pagan rupanya. Dewa Molok, dasar penyembah Dewa Molok. Tak ada itu cerita. Tak ada. Dosa ditebus pakai darah manusia, kampret, ajaran setan. Imamat 18 jelas sekali, jangan kau korbankan, jangan kau serahkan, jangan kau tumbalkan, jangan kau persembahkan anak manusia untuk Dewa Molok. Kau pula agama dari Athena, mau rubah ajaran Tuhan kemudian jadi manusia korbannya, dasar. Bang Karit Dalam datang lagi. Kenapanya ini orang Kristen kok mirip seperti setan ya? Kenapa? Ini pertanyaan serius. Setan itu, diam dulu kau. Oke. Setan, diam dulu. Setan itu mau Yesus dibunuh.
Kristen juga mau Yesus dibunuh. Kenapa kalian ini sama seperti setan? Itu pertanyaan serius. Bukan menghina atau merendahkan, enggak. Ini pertanyaan serius. Kenapa ada kekuatan di atas muka bumi ini yang ngotot Yesus harus mati? Yang pertama iblis, yang kedua Kristen. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa Kristen dan iblis ini kok muaranya sama, misinya sama, mimpinya sama, keinginannya sama, misinya sama? Kok mirip, kok sama? Atau jangan-jangan Al-Quran itu benar? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Tsumma la yuksirun. Aku serius tanya, jangan malah marah. Komal kok dijadikan sebagai sasaran empuk. Aku nanyanya serius. Kenapa iblis pingin kali Yesus itu mati? Dan kalian mati-matian memperjuangkan juga Yesus harus mati. Kenapa? Hah? Kenapa gitu loh? Kenapa kalian pingin kali Yesus mati? Itu pertanyaan serius. Coba kita lihat di dalam pengajaran Paulus. Apa kata beliau? Aku cari dalilnya dulu ya. Dikatakan gini. Sebab tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kematian Yesus. Nah, kenapa kalian? Wih. Oke. Di 1 Korintus 15:17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah ini kenapa konsepnya begini? Ini jualan siapa data seperti itu? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kamu sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya, ya Yesus harus mati, lalu hidup, supaya kita tidak masih hidup dalam dosa. Ini kenapa ajarannya kayak? Waduh, gigi saya jadi gatal. Kenapa ada ajaran kayak gitu? Iblis menginginkan kematian terhadap Yesus, Kristen menginginkan kematian terhadap Yesus. Kok mirip? Kok bisa? Ikutan gabung bisa. Kok bisa Kristen ini sama seperti iblis, sama-sama menginginkan kematian kepada Yesus? Kok bisa? Kok bisa? Mana ada jawab tuh? Kau kayak iblis menginginkan kematian Yesus, silakan. Iya, Oh, kenapa orang mau bisa? jawab kok saya jawab. Nah, silakan. Pertanyaannya apa? Belum salah. Masuk lagi lah, Kak. Saya baru masuk ini. Pertanyaannya kenapa kan kematian terhadap Yesus? Datang kau bertanya, siapa yang menginginkan? Kan tuyul. Pura-pura
lagi? Jadi siapa yang memperingati kebangkitan Yesus, kematian Yesus? Siapa? Kamu kan sudah mengakui Yesus Tuhan, berdebat sama RK. Saya mengakui Ya kan? Yesus itu Kristus, kampret. Ah, iya, berarti Terus? dia siapa? Terus kalau Yesus Kristus Ya kan? siapa dia? Iya. Siapa kalau dia Yesus Kristus Kristus siapa? itu apa? Kristus manusia yang diurapi. Lah iya. Terus Ya, terus apa masalahnya? kenapa kamu Apa? Hah? Apa? Terus mau Apa? dilanjutkan apa lagi kalau berdebat kayak begitu? Sudah mengakui bahwa Saya dia mengakui diurapi, mau- Yesus itu Nah. manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Kau yang Nah. kalah berarti. Kutanya dulu samamu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Oke, manusia. Ya sudah, kau Ya, kalah. manusia. Kalah kau di situ. Keok. Iya, Keok manusia. itu namanya keok, keok. Keilah punya ilah Tuhan. Nenekmu kiper, di mana kamu Kristus? kalah sama RK. Di Kamu- mana ada kamu Kristus ngaku dengan? kalah, Di kan? mana? Bicara sendiri dia. Udah Orang kalah gila. sama RK. Jangan naikkan si Darel ini, bikin rungkat. Kenapa naikkan lagi manusia kuclu ini? Bodoh kau repot itu, dia kalau bodoh, naik. bahlul, dongo, tolol. Kenapa saya katakan kau bodoh, tolol? Saya mengatakan Yesus itu Kristus. Kalau saya mengatakan Yesus itu Kristus, berarti saya mengaku Yesus itu manusia dong, pala. Kau yang kalah, karena Yesus itu Tuhan bagi lo. Habis itu kau mengatakan, ya Yesus itu kan memang manusia, apa tapinya? Apa tapinya? Ha? Apa tapinya? Tapi dia juga adalah tuh. Manusia tapi dia juga adalah Tuhan. Loh, kok apa ini? Manusia tapi dia juga adalah Tuhan. Itu malasa. Inilah kau disebut sakit, gangguan. Silakan dengan ranah imanmu, silakan. Tapi dalam ranah diskusi, Anda siap-siap malu dong. Kalau dulu sama si RK itu, kan materinya jelas. Sejak kapan Yesus itu adalah Kristus? Kan itu materinya. Sejak kapan Yesus itu Kristus? Saya jawab berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Sejak dia lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa maksudnya? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Apa ada masalah? Tak ada masalah. Yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan. Tidak ada masalah di situ. Sejak kapan dia Mesias? Sejak kapan dia Kristus? Sejak dia lahir kan? Nah, yang jadi permasalahan adalah siapa yang nanti jadi Kristus setelah disalib. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Ini siapa ini? Jadi Kristus setelah disalib. Sementara Yesus sudah Kristus dari sejak lahir. Itu masalahnya di situ. Tapi saya dijebak oleh Superboy. Karena saya mengatakan bahwa Yesus itu Kristus. Ya memang saya akui Yesus itu Kristus. Sebagaimana saya mengimani Isa itu adalah Mesias. Apa masalahnya? Oh kalah Bang Suma. Ya udah kalah. Tapi paling tidak sampai kiamat datang, kalian tidak akan pernah siar khususnya tidak akan pernah sanggup menjawab siapa yang nanti jadi Kristus setelah disalib. Oh itu adalah Yesus. Yesus yang asli itu sudah. Cuma aku boleh bertanya nggak Bang Zuma? Ya silakan. Ya baik. Apa Rasul Petrus, Rasul Paulus menyembah kepada Allah sama kayak Rasul Muhammad atau Nabi Muhammad gitu, percaya kepada utusan yaitu Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus percaya kepada Bapa yaitu Allah itu sendiri. Terus Allah itu siapa Bang Zuma? Sedangkan Muhammad percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu. Coba bisa dijelaskan Bang Zuma? Ya, jadi gini, orang-orang terdahulu menurut Al-Quran, khususnya Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka. Mereka adalah bangsa pilihan pada zamannya. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya Allah memilih
ke-12 Bani Israel, lalu Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Jadi Allah itu memanjakan Bani Israel, memanjakan, kalau dalam bahasa Kristen menggendong, digendong mereka itu, disayangi, kemudian diayun, dimanjakan oleh pencipta langit dan bumi. Sampai pada akhirnya mereka itu merasa sombong, merasa congkak, sehingga seluruh janji-janji yang pernah ia lakukan di hadapan Allah diingkari oleh mereka. Nah, kenapa mereka sampai disebut anak? Karena mereka orang pilihan, dimanjakan oleh Tuhan, seperti seorang ayah memanjakan anaknya. Baca di Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Apa yang diterangkan di sana di dalam kitab mereka? Mereka kemudian menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi kepada ciptaannya itu sama seperti ayah kepada anaknya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan Tuhan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Makanya senantiasa Tuhan ketika datang, hai anakku, inilah anakku, inilah anakku, anakku yang sulung, anakku yang sulung. Itu siapa yang menganggap anak ini? Menurut tradisi Judaism, Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi ini? Inilah yang kemudian umat Islam ajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi Tuhan yang datang memanjakan orang-orang Israel, Bani Israel itu, kami menyebutnya Allah yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa. Begitu Berarti, saudara. Bang Zuma, berarti Bani Israel itu menyembah Allah, berarti Bani Israel itu orang Arab. Bani Israel itu namanya Israel ya, Yakub, Nabi Yakub. Nama lainnya Nabi Yakub itu Israel. Enggak. Anak-anak Yakub berarti cucunya Ishak, sepupunya dari Nabi Muhammad. Enggak begitu, Bang Zuma. Itu Bang Zuma menceritakan tentang dongeng aja itu, tentang Alkitab. Karena gini Bang Zuma, Yakub itu Israel. Cuma berpikir secara logika saja, jikalau Muhammad diutus sebagai utusan, ya dia percaya kepada Yesus ini. Yesus punya bapa. Dan kau bilang bapa Yesus itu Allah. Allah itu dari mana? Dari Israel, bukan dari Arab. Itu kebenarannya itu terbolak-balik gitu. Ini kisah nyata ya. Sejarah ini. Anda ini kenapa? Anda kenapa? Abraham itu satu orang. Dengar saya. Dulu. Kau dengar. Kau bilang kau bilang Allah itu dari Bani Israel. Sedangkan dari Bani Israel itu artinya adalah Tuhan Allah, YHWH. Gimana kau bilang Allah? Ya, itu dalam kitab suci saya. Mau kenapa? Kenapa kamu yang sewot? Saya bertanya dalam pertanyaan yaitu utusan. Kau mengerti tentang utusan? Kau Tuhan ada berapa? 2 atau 1? Lah, kamu kenapa? Kamu lagi haid? Lagi haid bagaimana kau bilang? Situ orang. Kau lagi gila. Kau lagi gila ini. Kau gila. Abraham memiliki 2 anak. Yang pertama anak tunggalnya bernama Bahlil. Kalau kau bertanya, kau diam dulu. Astagfirullahalazim, dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Makanya kurangi makan babi bro, supaya kamu itu jangan membabi buta dalam berdiskusi. Saya siap menerima 1000 pertanyaanmu tentang Islam. Siap saya. Tapi tolong, ketika kamu bertanya, siapkan wadah untuk menampung jawaban saya.
Jangan kau bertanya habis itu kau celoteh. Hah? Bagaimana ilmu mau masuk? Kau bertanya terus seakan-akan kau itu Yahudi. Harusnya kau itu yang ditanya, bukan saya yang ditanya tentang Tuhannya Yahudi. Kenapa? Tuhanku ya Tuhanku, Tuhannya Yahudi ya Tuhannya Yahudi. Gak ada urusan dengan Tuhannya mereka. Kenapa? Karena kami mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi bukan dari ajaran mereka, tapi dari ajaran Al-Quran. Itu kami tidak pernah mengatakan Tuhanku adalah Tuhannya Yahudi. Gak ada itu. Saya hanya mengatakan Al-Quran saya itu mengajarkan kepada saya bahwa orang-orang Yahudi Bani Israel dalam hal ini, Tuhanku mengatakan dalam Al-Quran, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Itu Tuhanku yang mengatakan itu. Nah sekarang kau ingin menilai Tuhanku menggunakan Bible. Lucu kau itu. Ya sayangnya Anda tidak bisa menggunakan akal. Andai kan saja sedikit aja Anda ingin bersabar. Setelah Anda bertanya Anda duduk, habis saya menjelaskan Anda sanggah. Enak, ini enggak. Anda bertanya seakan-akan Anda itu ahli. Ahli sesat iya. Ayolah saudara Kristen, kalau Anda bertanya tentang Islam, kami siap jawab. Begitu juga kalau kami bertanya tentang Kristen, jawablah. Al-Quran jelas mengatakan ya teman-teman sekalian, Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim. Dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbati, wa ma utiya Musa wa Isa. Jelas itu. Oh, masa kayak gitu? Ya itu derita loh. Buktinya kami punya kitab namanya Al-Quran, kami punya Tuhan namanya Allah, kami punya Nabi namanya Nabi Muhammad, agama kami namanya Islam. Kami nggak pernah mencomot dari agama lain. Beda dengan kalian. Terjemahan lama, apa? Perjanjian lama kitabnya Yahudi. Apa hubungannya dengan kalian coba? Pusing kan? Pusing. Kalau kami ada nggak perjanjian lama masuk di Al-Quran ditempel? Seperti kalian yang bukan Bani Israel tapi ada tempelan terjemahan kitabnya agama Yahudi di agama kalian. Nah malu kan? Malu. Kitab kok Spanyol, separuh nyolong. Apa coba hak kalian menggunakan itu? Nggak ada kan? Sudahlah juga Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab loh. Sudahlah kitabnya orang kok ambil terjemahannya. Menderita kalian itu. Itulah yang saya bahas kemarin. Kalian itu mengalami penyakit yang namanya kecemburuan akidah. Sesalah apapun dalam pandangan kalian tentang Al-Quran, kitab kami, itu kitab kami, bukan hasil ambil terjemahan agama lain. Dan kalaupun kau mengatakan, wah kitab kamu benar, kitabmu yang paling benar, sebenar bagaimanapun kitabmu, tetap aja kitabnya Yahudi kau ambil terjemahannya. Menderita kau, menderita. Menderita ku bilang. Makanya kenapa kalian itu ketika naik ke sini hanya menghujat? Karena kamu mengalami suatu penyakit, kecemburuan akidah. Kamu cemburu terhadap indahnya akidah Islam. Kitabnya indah Islam, Tuhannya indah Islam itu, agamanya indah sekali, tatanan kemudian ibadahnya sangat indah. Hah? Cemburu kalian itu. Makanya ketika naik Nabi Muhammad itu begini, kenapa kau lakukan itu? Karena kau cemburu. Coba kau bertanya dulu yang bagus-bagus. Bang Suma, ini saya mau bertanya, ya kenapa bang? Orang Yahudi itu kan menyembah Elohim, ya. Tapi umat Islam kan menyembah Allah, iya. Tuhan itu memang ada berapa? Satu. Mana yang benar bang Suma? Antara Elohim atau Allah? Nah, saya jelaskan. Begitu. Giliran ditanya kau sendiri Tuhanmu siapa? Tuhan saya yang lahir di kandang. Dasar.
silakan. Silakan Jack, apa yang kau sampaikan tuh? Nggak ada selamat tanggapan malam. kah? Ya. Bisa bertanya nggak? Silakan. Ya. Oke. Tanya sebentar ya, saya bukakan hadisnya. Ini hadisnya. Bacakan hadisnya. Hadisnya dibaca, Bang. Ini hadis Musnad Ahmad. Musnad Ahmad 5364 ya, terkait dengan waktu aswad ya. Dibaca hadisnya. Itu dikatakan mencium rukun hajar aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mencium ya. Ya, mencium. Apakah mencium itu kalian ke Mekah itu mencium batu aswad itu bisa menghapus dosa ya? Iya. Apakah itu benar ataupun Benar. sekadar kiasan? Mana itu? Benar itu, benar. Oh, benar ya. Makanya Iya. kalian nggak butuh Tuhan ya untuk mencium batu Kenapa? aswad. Kenapa bisa? Nggak butuh Tuhan ya. Kenapa bisa? Ya, karena itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya, gitu. Apa yang menghapus dosa di situ? Ya, menghapus dosa. Apa yang menghapus dosa? Ya, kalian kan pergi mencium. Nah, yang menghapus dosa Kalian, apa? begini, kalian itu pergi ke Mekah, oke? Pergi ke Mekah mencium batu aswad itu. Makanya Terus yang kalian- menghapus dosa Nah, siapa? Dosa kalian terhapus begitu. Yang menghapus dosanya siapa? Yang menghapus dosa itu batu Siapa? itu. Di mana dalilnya batu menghapus itu, dosa? Itu Mana? dalilnya. Saya bawa Tidak. dalilnya itu. Tidak ada dalil batu menghapus dosa. Loh, itu akan Mana? menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batu menghapus Loh, dosa? kamu Dalilnya mau di mana? membantah. Sebentar Bang. Kamu mau membantah. Di mana batu menghapus dosa? Itu loh yang saya tanya. Ini Bang. Mana, Bang? Akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batu menghapus dosa di situ mana? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Jangan mutar-mutar Bang. Ayo. Anda yang memfitnah. jujur, Bang. Di mana Jujur, Bang. dalilnya batu menghapus Dalilnya, Bang. dosa? Faktanya Di mana? Begini Bang. Sebentar. Ini hadisnya. Ya, mana Akan hadisnya di menghapus situ dosa berbunyi sehabis-habisnya. bahwa batu menghapus dosa? Di mana dalilnya? Wah. Itulah mereka. Inna masarruknal yaman. Ya, kenapa Bang? Apa yang Abang ragukan dengan hadis ini Bang? Di situ tidak Itu ada mengatakan di situ akan menghapus dosa tidak sehabis-habisnya Bang. ada di situ batu Bang. menghapus dosa. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Orang yang ke Mekah Karim. itu mencium batu aswad itu Bang. Mana ini, Bang? Mencium. Mencium akan menghapus dosa Nah, sehabis-habisnya. pekerjaan yang Mana menyebabkan pekerjaan itu Bang? Jangan nama-nama mencium itu ayat, bukan Bang. pekerjaan. Mencium itu Bang, bukan pekerjaan. Jangan kalian. Mencium itu bukan pekerjaan. Kenapa kamu mau menambah-nambah ayat? Ini Mencium itu bukan pekerjaan. kita Bang. Jelas Mencium itu bukan pekerjaan. dosa sehabis-habisnya. Mencium itu bukan pekerjaan. Tambah ayat. Mencium rukun Yaman dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya. Nah. Maka kalian nggak butuh Tuhan gitu. Yang membuat Sebentar Bang. boleh diturunkan Bang, aja. akui aja Diturunkan. Bang. Nggak ada Akui gunanya. saja. Kamu dibawa aja Kenapa? deh. Kamu dengarkan saya menjelaskan ya. Jadi gini. Saya kan bertanya, mana dalilnya batu menghapus dosa? Ini katanya. Ini dalilnya ini. Dalilnya di situ mencium. Mencium itu pekerjaan. Artinya, Anda bekerja, Anda berupaya, Anda berusaha untuk mencium, untuk mengusap batu Hajar Aswad.
itu menyebabkan dosamu akan dihapuskan sehabis-habisnya. Mencium, bukan batu menghapus. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sama seperti di dalam Keluaran 29 nomor 14. Membakar tai sapi menghapuskan dosa. Apakah tai sapinya yang menghapus dosa? Bukan, tapi membakarnya. Pekerjaan membakar. Ketundukan untuk melakukan perintah, yaitu membakar. Ketundukan untuk melakukan perintah, yaitu melakukan perjalanan dari Indonesia ke Mekah untuk mengusap batu Hajar Aswad, menghapuskan dosa. Bukan batunya, tuyul. Sama seperti ketika mengangkat batu mendapatkan uang. Nah, pertanyaan saya, apakah batu yang membuat kamu dapat uang? Mengangkat batu menghasilkan uang. Ayo. Misalnya nih, saya minta samamu, saudara Dongo, mengangkatnya yang menghasilkan uang. Suaranya bang, kayak robot. Sama seperti ketika saya mengatakan, saudara bodoh, Dongo, tolol, kamu mau dapat duit gak? Mau gak utang-utangmu kuhapuskan? Kulunasi, kuputihkan utangmu, mau gak? Mau bang. Caranya gimana bang? Kau angkat itu batu, kau cium itu batu. Cium itu batu. Setelah kau cium batu itu, utangmu akan saya hapuskan. Pertanyaannya, ketika si Dongo tadi mencium batu itu, utangnya aku hapuskan. Pertanyaan saya, apakah yang menghapuskan utangnya batu atau saya? Gurunda. Saya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Bil bayyinat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Wahai manusia, jikalau engkau ingin dosamu aku hapuskan, ingin kau dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan apa padamu? Memerintahkan untuk mengusap Hajar Aswad. Lakukan itu, dosamu kuhapuskan. Kalau bodoh itu jangan kebangetan, weh. Jangan semua kebodohan kau borong. Jangan semua kebodohan itu kau borong. Siapa yang mengikuti nabiku Nabi Muhammad, dosa-dosanya akan kuhapuskan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mau dosamu aku hapuskan? Mau ya Rabb, ikuti Nabi Muhammad. Apa perintahnya? Cium, usap batu Hajar Aswad. Lakukan. Aku lakukan nih. Aku usap Hajar Aswad. Serat. Apa yang terjadi? Dosaku dihapuskan. Siapa yang menjanji? Allah. Bukan batu, dompala, kardoba. Samanya itu tadi, saya kasih kamu contoh. Keluaran 29:14. Ambillah kulit daging dan kotoran sapi tersebut, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Sekarang pertanyaannya, apakah tai sapi yang nebus dosamu? Bodoh. Tidak mau dibilang bodoh, tapi memang bodoh. Aneh kalian itu, memang aneh. Mencari kelemahan Islam, tapi otak cuma separuh. Mau membahas Islam, tapi tak ada ilmu. Jatuhnya menghina, ngotot, sudah bodoh, tolol, berdaki lagi. Itu sama itu. Bahlul, kamu mau utangmu saya lunasi? Mau pak? Kau cium itu batu, maka utangmu saya lunasi. Ciumlah dia. Utang
utang sesuai dengan janji, ya saya lunas, saya anggap lunas utangmu. Nah sekarang, apakah batu itu yang melunaskan utangnya? Bukan, aku yang punya janji. Aku yang menjanjikan kepada siapapun yang mengikuti nabiku Nabi Muhammad, maka aku akan mencintainya dan menghapuskan dosa-dosanya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Jelas itu. Belajar Islam, bahas-bahas hadits lagi. Kamu baca di dalam Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Aku melihat serafim terbang. Lalu dikatakan bahwasanya padanya ada batu bara. Maka aku melekatkan batu bara itu kepada mulutmu. Maka dosa-dosamu telah kuhapuskan karena kamu telah menyentuh batu itu dengan mulutmu. Maka dosamu dihapus. Artinya batu bara, mencium batu bara itu dosa dihapus. Apakah batu bara itu penghapus dosa? Kan dongok, tidak mau dimaki tapi bodoh. Harusnya kalau saudara bertanya itu diam, biar kami yang jelaskan. Ini sudah tidak tahu apa-apa, dia pula yang mau menjelaskan Islam. Terjemahan bahasa Indonesia di kitabmu setiap tahun boleh dibilang direvisi supaya kau ngerti. Belum juga kau mengerti. Belum juga kau ngerti. Masuk ke hadits. Kurobek juga nanti mulutmu sampai kuping. Sok paten, dipikirnya hadits sama Al-Quran itu mirip sama Bible. Wah, yang penting ini. Oh begini maksudnya. Pret. Tidak begitu. Orang berbicara hadits ada asbabul wurudnya. Harus kau pahami dulu, ada tafsirnya, penjelasan-penjelasan dari hadis yang lain kayak mana, penjelasan dari ayat suci Qur'annya kayak mana, relevansinya dengan dua kitab itu seperti apa, penjelasan para ulama ahli tafsir kayak mana. Kayak tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, usap, sentuh batu itu, dosamu akan dihapuskan. Nah, itu daya tarik. Kenapa? Untuk menggenapi nubuat Nabi yang terdahulu. Itu yang perlu kamu paham. Jadi orang berlomba-lomba kemudian datang untuk menyentuh Hajar Aswad itu. Kenapa? Ya itu juga untuk menggenapi nubuat yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Kubacakan nubuatnya salah satunya ya. Yesaya 60 coba. Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang presiden-presiden mereka, raja-raja mereka, pemimpin-pemimpin mereka ikut digiring sebagai tawanan. Nah ini menggenapi nubuatan itu. Harta-hartanya orang-orang bangsa-bangsa di luar, kekayaan yang akan dibawa ke tempatmu. Kenapa orang datang ke sana? Ya karena ingin cium Hajar Aswad. Itu nubuat digenapi oleh Hajar Aswad. Orang berlomba-lomba sampai di sana. Kalau kau ke sana itu kau merinding, mungkin kau pingsan lihat orang di sana. Betapa orang di sana itu menangis, kemudian merasa bersyukur, kemudian bisa memenuhi panggilan Tuhannya. Begitu. Nih coba kita baca yang tadi. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang-orang membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Nah sekarang pertanyaannya, itu di mana terjadi? Di Vatikan, di Yerusalem, di Belanda. Hanya ada di Mekah. Kerajaan akan diambil dan diberikan ke bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itulah yang datang. Orang-orang seluruh bangsa-bangsa datang, mau presidennya, mau wakil presidennya. Setiap tahun non-stop mereka datang, kemudian membawa kekayaannya ke sana. Untuk apa? Menyentuh Hajar Aswad. Itu tujuannya. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan itu. Ajarannya ada hikmahnya. Semuanya ada, itu adalah petunjuk. Maka berbondong-bondong setiap saat orang menuju ke sana hanya untuk Hajar Aswad.
Satu-satunya batu di atas muka bumi yang tak ada beda, tak ada kemudian kesamaannya, hanya ada di Mekah sana. Namanya batu Hajar Aswad. Gak ada batu seindah itu, gak ada batu senilai batu Hajar Aswad. Itu harus Anda pahami tuh. Bertanya tapi tujuannya untuk menghina, kan dongok namanya. Gitu ya. Jadi kau baca Keluaran 29:14, Yesaya 6 nomor 6 nomor 7, di situ jelas menyentuh batu menghapuskan dosa. Ada lagi yang mencium batu bara. Oh, pergi di Kalimantan banyak batu bara di sana yang lagi dipanasin. Kenapa kau masuk nih? Kau cium pakai bibirmu di situ. Mudah-mudahan bibirmu tidak melepuh, dosamu dihapuskan sebagaimana Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Kau praktekkan itu. Kau pergi di sana di Kalimantan banyak batu bara sana, begitu lagi menyala-nyalanya kau cium, kau cipok, kau tepok, nah dosamu dihapus. Tapi bibirmu melepuh kayak pisang molen. Ada dongok-dongoknya. Ya, pasti makin dompal. Kita sapa dulu izin Gurunda. Akbar, kau Oten. Akbar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa maksudnya itu typinganmu? Typinganmu itu apa maksudnya? Saya tidak suka cara-cara kalian berdakwah itu. Oh Ya yang kau turun tidur. jangan. Dalam Al-Quran disebutkan itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kan, tapi Iya. saya lihat ini kalian ini yang memperkeruh ini sebenarnya. Oh, okay. Kalau hikmah itu apa itu bang? Hikmah? Ya, hikmah kan hikmah. Maksudnya hikmah itu bagaimana? Cara-cara yang baik begitu. Maksudnya cara baik itu gimana bang? Kalau ada yang sesat, ada yang menghujat, dibiarkan aja, itu baik. Ya, banyak oten. Kalau oten kan mereka kan kafir. Terus Ya kan? terus bang, mereka kafir itu tidak ngajarkan Mereka tidak akan lain. menerima, tidak akan menerima itu. Maksudnya? Ya namanya oten kan mereka kafir kan? Terus kalau orang Mereka kafir harus dipaksakan. menghujat ajaran agama Islam, kita diam aja gitu? Ya dalam Al-Quran juga kan disebutkan itu, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, ya kan? Jadi kalau kalian akan menghujat juga begitu. Siapa yang menghujat, Bang? Mereka kan sedang mengolok-olok Nabi Muhammad. Siapa yang menghujat abang? Kan abang kan tadi tuh, ya kan Apa yang saya cara-cara katakan? ya kan kayak si ini, kayak si gini aja. si Bahar. Kamu Lah. tunjukkan Ya kan, kualitas. nggak ada hikmat-hikmatnya kalian itu, ya kan? Kan ada perintah bang, jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim. Berarti boleh kan? Atau anda ingin lebih hebat daripada Allah? Ya jadi maksudnya harus berperang dulu begitu, ya kan? Yang berperang siapa? Saya lihat ini karena Yang kumal-kumal kalian berperang, ini. yang berperang siapa bang? Siapa yang berperang? Kan ada perintah Allah kan? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Illa alladhina zalamu minhum. Anda ingin batalkan Quran? Maksudnya ilal ladzina zalamu minhum, maksudnya bagaimana itu? Kecuali orang yang zalim di antara mereka, maksudnya? Ya. Zalim bagaimana itu? Kita tidak boleh berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Oke? Illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang-orang yang zalim terhadap kita, terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad. Kita harus tegas keras kepada mereka. Makanya ada kategori kafir harbi. Mereka yang menghina, mereka yang menghujat, mereka yang menista dan menginginkan pemurtadan terhadap generasi Islam, kita harus keras terhadap mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan, jangan kau pelihara, kau celuk. Kayak gini, ya kan? Apa? Saya lebih Ya enggak apa-apa, wong saya juga saya berdiskusi dengan orang munafik, enggak masih apa-apa. sebenarnya ya. Enggak apa-apa. Muslim itu belajar sama Edi. Oh, belajar sama Edi. Belajar sama Edi TV. Oh,
SDP, orang ya. Islam Dia melarang lebih kita hikmat, berdiskusi, ya kan? Meskipun habis mungkin ini itu, ya, habis itu kita meskipun- disuruh belajar sama Edis TV. Berarti betul. menurut saudara Ya kan? Tuhan yang diperkenalkan Edis TV Hikmat itu dia betul. itu. Berarti Tuhannya Edis TV benar. Tuhannya Edis TV itu betul menurut saudara. Edis TV mengajak orang kemudian menyembah kepada Tuhannya itu benar. Saya doakan Kenapa ente, diturunkan? mudah-mudahan ente masuk neraka bersama dengan 17 keturunan ente. Kekal di neraka. Kafir itu sekayaknya kafir nyamar gerunda. Sakit hati kan? Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa mereka lagi dikenai penyakit sindrom kecemburuan akidah. Jelas-jelas Al-Quranul Karim menjelaskan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dalil Padahal enak aja lo mau murtadkan orang. Habis itu kita mau diam-diam aja. Dulu ya kalian enak karena para apologet Islam itu belum hadir. Dengan mudah kalian murtadkan orang. Sekarang langkai dulu mayatmu baru kau bisa murtadkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Dio. Ya, waalaikumsalam kandaku. Siya kemarin tuh oten kanda. Nyamar itu. Kok oten ya oten. Pantasan. Itulah yang saya katakan bahwa kecemburuan akidah. Kesempurnaan Islam dan keindahan Islam, damai sejahteranya Islam membuat mereka cemburu, iri, sehingga ada yang berpura-pura jadi Islam Gimana di padahal ini, dia adalah kafir, diturunkan ini. kufur. Ngapain kau di sini? Diturunkan kau karena kau Ketika pemakan ada Muslim anjing yang babi nyamar. Kamu ke sana, kamu ke Edis, menyembah Tuhannya Edis. Turunkan teman-teman, turunkan. Seandainya Please. tidak menyamar boleh. Iya. Kapan naikkan kah? Kenapa dinaikkan terus tuh? Orang Usah dinaikkan. kafir begitu. Kecuali kalau dia mau berdiskusi, Tuhan yang keluar dari kuburan, nah baru kita berdiskusi. Tapi kalau dia mau menghantam kita, habis itu dia pamer, kemudian lebih benar Edis katanya. Bodongok. Edis itu sudah mengakui bahwa Yesus itu bertuhan. Ya, nggak malu. Edis bertuhan katanya. Suma. Mungkin tantang tapi takut kita semua. Tidak suka menantang. Suma. Mona. Halo juga. Aku takut sama Juma. Mau diskusi tapi takut. Bagaimana dong? Habis itu turun. Kalau diam kayak itu tadi naik gimana Bang Zuma mau saya tantang. Kalau ada maki itu bilang nih saya takut. Kok dong. Lucu nih teman-teman kita ya. Nyamar ya, ajaran Paulus nyamar dia ya. Tidak boleh katanya kita berdebat. Wala tujadilu ahla. Itu Al-Ankabut ya, Al-Ankabut 46. Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan. Tadi ada Bang Handi kan ya? Iya tadi ada, itu di atas ada ya. Oh iya. Itu ada. Iya, Masya Allah.
sahabat kita. Ya. Di sela-sela ini sampaikan Ki dulu ini. Oh iya ya, silakan Bunda. Deng. Iya silakan. Nanti kalau ada organ lagi silakan. Aku cek suara dulu. Bagus nggak? Apa over? Bagus nih daripada tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maryam. Ini father ini bukan dari Kristen, father nih. Bukan Bang, saya Islam. Itu nama. Ya siap. Ya udah naikkan hotel lagi aja, KTP. Baik. Tidak mau Ki dulu sampaikan ini donasi Deng, mumpung masih ini. Oh iya. Sampaikan. Ya untuk teman-teman ya, untuk donasi ke Pulau Sumatera yang saudara-saudara kita mengalami musibah sudah mencapai target sebenarnya. Jadi malam ini kita tutup aja ya Manyuma ya. Dan insya Allah segera kita alokasikan ke sana melalui api sumut. Itu keputusan yang saya dengar tadi bahwa karena sudah mencapai target, donasi malam hari ini kita tutup sampai nanti jam 12 malam kita tutup. Gitu ya, sekaligus kita akan memberitahukan jumlahnya berapa. Nanti Bunda Rama yang kalkulasikan di sana. Untuk itu masih ada kesempatan kurang lebih 4 jam ke depan bagi teman-teman yang ingin berimpak sedekah kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana Pulau Sumatera di rekening 75 kali 51770 75 kali 51770 BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Masih ada 4 jam ke depan untuk kita berbagi. Kira-kira begitu Bunda Rama, silakan. Oke teman-teman, dan saya sampaikan dulu ya jumlah yang masuk untuk saat ini sampai saat ini ya, itu sebesar 63.260.000. Alhamdulillah ya teman-teman, 63.260.000 ya. Jadi 4 jam ke depan tutup. Silakan teman-teman salurkan izin bantuan. Bunda selamat malam Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sedikit beritahu yang dikit aja Bang, kurang lah. Ada yang saya sampaikan sama Bang Handi atau sama gurunda kita Bang Zuma? Enggak, boleh saya sampaikan sedikit? Ya Bang Ray dulu, Bang Ray. Silakan. Ya dikit aja. Bang Ray dulu kalau yang Bang Ray dulu menyampaikan. Iya ya, makasih Bang. Sabar dulu teman-teman. Mungkin ada Bunda Rama masih mau tambahin itu, kita dengar dulu ya. Dikirim ke rekening mana Bunda Rama? Saya rasa itu aja ya. Jadi masih ada 4 jam ke depan seperti yang disampaikan Ya, Bang Handi. maksudnya rekening yang disebut Bang Handi tadi itu rekening BNI. Oh, BNI. Okay. BNI di nomor 75 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu banyak ini teman di bawah tuh. Silakan teman-teman. Lanjut. Dibesarin Gurunda. Host. Ya, silakan Ray, apa mau disampaikan saudaraku? Silakan. Ya makasih Bang, sebentar aja. Buat yang di bawah aja itu, kalau yang di atas seluruh apologet tentu udah tahu lah bahwa si Kudis kafir Harbi itu katanya banyak memberitakan itu hoax itu dari golongan mereka. Untuk teman-teman jangan terpengaruh. Itu aja sih Bang, kayak termasuk tadi si Akbar itu kafir itu. Masih banyak semuanya sehat-sehat, jagoanku semua pejuang Islam. Makasih saya turun untuk Oten naik. Makasih Bang ya semuanya, Bunda Rahma juga. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bocil. Ya, terima kasih host, terima kasih moderator atas izinnya. Ada Bang Handi atau gurunda kita, saya mau sampaikan kan kemarin kan saya sudah berencana bahwa saya juga berharap di tempat saya ini di Sulawesi Barat ya. Saya juga ingin di sini ada Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tapi kan sampai hari ini belum ada gitu. Karena soalnya gurunda kemarin sampaikan itu dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada yang mengurus, jadi sudah tidak ada lagi sekarang. Jadi saya mau minta solusi. Saya juga sudah berusaha gitu mengumpulkan teman-teman yang mau bergabung, tapi gimana ya? Saya juga ingin bagaimana caranya supaya ini ada di Sulawesi Barat ini juga Yayasan Apologet begitu. Karena itu harapan saya, karena di Sulawesi Barat ini kayaknya nggak ada organisasinya belum ada gitu. Ya, di sini langsung saja dengan Bang Juma atau Bang Handi. Apa jawaban dari Abang Juma atau Bang Handi? Ya, silakan Bang Handi atau Gurunda. Assalamualaikum. Sepertinya lagi nggak monitor ya. Kami nggak bisa. Kayaknya lagi Iya. Ya, Ya, mereka lagi aja akan di apa? Iya. Ya, tapi pokoknya gitu aja lah ya. Boleh bang, boleh Ya, buat di sana. ya, Bunda. Ya kalau sudah Ya. memenuhi syarat, ya sudah ada pengurus, ada pokoknya sudah memenuhi syarat sebuah ini ya DPW dibentuk di sana, boleh bang. Nanti keluar SK-nya dari pusat. Boleh Bunda paparkan sama saya apa saja itu syaratnya biar saya catat gitu. Oh iya, nanti di ini DM Bang Handi ya. Atau tahu nomornya Bang Handi? Itu dikasih tahu Bang ya apa. Belum. Ada pengurus, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara gitu Bang ya, dan anggota-anggotanya gitu. Iya. Tapi kalau saya kan sekarang lagi ngajak teman-teman kumpul siapa yang mau gabung gitu. Ya, tapi kita tidak maksa sih. Yang mau gabung-gabung aja karena di Sulawesi Barat ini sangat jarang orang yang mau berapologet gitu. Baru di sana banyak orang Kristen itu Sulawesi Barat loh. Ya, lumayan banyak sih Bunda, lumayan. Ayo teman-teman ya, yang di domisili Sulawesi Barat tuh gabung sama Bang, siapa namanya sih? Bocil? Kok Bocil namanya? Ardi. Ardi. Bang Ardi ya? Iya. Ya DM Bang Ardi kalau mau gabung. Itu aja Bang ya. Jadi Ya, siap. kumpulkan dulu teman-teman, baru bentuk, baru nanti pusat yang buatkan SK-nya. Oke Bang. Oke, siap. Itu Sulawesi Barat hadir itu. DM ke ini Bang Muhammad, siapa di bawah ya? DM Bang Ardi. Bang Ardi ya, Bang Bocil. Yang ini yang Cecep ini, bukan? Bukan, itu Muhammad apa di bawah itu Bang. Oke Iya. Bang ya, ini Siap. cari anggota dulu, anak-anak muda di seputaran sana, Ya. baru buat. Oke Bang, kita ini dulu ya, naikkan noten Bang ya. Ya, siap Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang naik Muslim, yang naik Kristen dulu ya teman-teman. Moderator yang Kristen dulu dinaikkan. Kok tak kenapa ya orang-orang Kristen ini, aduh, nyamar-nyamar. Kalau kita ini orang Islam ya, nauzubillahi min zalik ya. Benar-benar ajaran mereka itu tipu-tipu ya kawan-kawan. Ajaran Paulus. Dengan tipu daya ku jerat engkau.
dengan dustaku. Iya, namanya diganti. Ayo Oten, jangan nyamar ya. Kau harus pede. Kau harus pede dengan keimananmu loh. Pikul salibmu. Oh, kalau perlu buat salibmu segede tiang listrik baru kau pikul. Pikullah salibmu. Jangan nyamar-nyamar. Dul Halim Kristen. Dul Halim. Dul Halim. Kayaknya Muslim nih. Bang Dul Halim. Bang Dul Halim. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Bang. Ya turunkan aja. Host diambil alih dulu host. Bang Al-KTP atau yang lain, silakan. Ya host dulu lah, saya sudah tadi. Ayo host. Itu moderator jambak-jambak itu, oten-oten di bawah yang besar mulut. Sunyi ya, sunyi jadinya ya, nggak ada yang bersuara. Baiklah, karena saudara-saudariku di atas nggak ada yang bersuara. Baik, kami sebagai mualaf hanya akan memberi kesaksian ya atas kebenaran ajaran Islam. Ini apalagi si Akbar ini naik lagi. Apalagi Bang Akbar. Ini Bang, ya kan kalau kalian diskusi itu ya kan bil hikmah ya. Contohkan saja dirimu, buat dirimu menjadi contoh. Jangan mengkoreksi orang sementara dirimu tidak bisa kau tunjukkan seperti yang kau ingini. Ya, nggak bisa itu. Ya, kecuali kami menggibah di sini, ya bolehlah kau ingatkan. Ini agama Islam setahu saya, meskipun saya mualaf, adalah agama syiar. Bagi setiap Islam menyampaikan hanya satu ayat tentang rahmatan lil alamin. Jadi kalau kami menggibah, ya silakan Anda koreksi. Ya, selamat malam Bang Putra Halawa. Ini orang Nias nih kayaknya nih. Selamat malam Bang. Bang. Iya, ingin bertanya Bang, maaf sebelumnya, Abang beragama apa Bang? Agama Kristen. Silakan Abang, Agama bila Kristen. ada yang ingin Abang. Iya, ya. Bila Abang ingin bertanya, silakan Bang. Atau Abang ingin menyampaikan, silakan. Yesus, ini ada temanya kan, Yesus seorang Muslim.
Ya, Iya, Bang. kami mualaf klaim Yesus seorang Muslim. Muslim ada artinya seorang yang berserah diri kepada Tuhan. Begitu Bang Halawa, silakan. Oh iya ya. Berarti percaya kepada Yesus ya. Orang apa percaya kepada Yesus? Kami sebagai mantan Kristen, kami mengikuti apa yang dinyatakan Yesus. Kurang lebihnya kami mengikuti ajarannya. Oh berarti abang menuhankan Yesus. Kami menuhankan sebab Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Maaf Bang Halawa, nggak ada Yesus mengakui dirinya Tuhan. Kami tidak pernah menuhankan Yesus. Kalau gitu berarti abang kenal sama Tuhan Yesus. Kami tidak mengenal Tuhan Yesus secara zahir. Kami hanya mengenal ajarannya. Oh, berarti abang menjalankannya perintahnya? Kayaknya harus dipolesin ini. Saya kurang paham dengan bahasa Indonesia ya. Kami mengikuti ajarannya. Paham Bang? Mengikuti. Paham? Berarti Tuhan Yesus itu asalnya dari mana? Asalnya dari kandungan ibunya selama 9 bulan. Ada ayatnya, Bang? Oh, ada. Di mana itu? Di Lukas, di sana itu dikandung selama 9 bulan, kemudian dilahirkan di kota Daud. Memang Yesus menurut kamu berasal dari mana sih? Oh, kita baca aja di Yohanes 8, Bang. Yohanes 8. Baca aja, Bang. Yohanes 8 ayat 23, Bang. Coba Ayo. baca. Abang lah yang baca. Apa bacanya di sana, Bang? Berarti abang nggak tahu ya Tuhan Yesus itu asalnya dari mana? Nggak tahu, Bang. Tadi kan saya udah kasih tahu. Asalnya dari kandungan ibunya. Coba. Noise apa sih? Memang noise. Ya noise apa sih? Kurang bagus, tapi bisa ji, bang kedengaran jangan lanjut pakai. Orang mic-nya begini aja. Ini netizen di bawah ada aja. Sabar netizen, Bang Hadi tidak lagi di rumah. Lanjut pakai. Noise. Kalau nggak mau dengerin noise, keluar dari sini. Cari yang nggak noise. Enak aja. Menurut saya, Bang, Yesus itu berasal dari kandungan ibunya. Gitu, Bang Putra. Oh, itu kemanusiaan ya, Bang. Kita baca aja ayatnya ya, Bang. Itu Yohanes. Enggak, ini dulu. Hah? Abang percaya nggak? Atau abang salahkan saya? Atau Anda benarkan saya? Kalau Yesus itu keluar dari rahim ibunya. Saya salah atau benar? Itu kemanusiaannya, Bang. Enggak, saya nggak nanya itu. Saya salah atau benar? Salah. Oh, berarti Yesus keluar dari pohon. Makanya Salah saya juga. baca ayatnya ya, Bang. Ya, coba dibaca. Yohanes 8 ayat 23, Bang. Begini bunyinya. Lalu ia Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Jadi Tuhan Yesus itu asalnya dari Bapa, Bang. Oke, baik. Terus dia turun ke muka bumi lewat mana?
dia turun ke bumi mengosongkan diri. Saya nggak nanya itu dia lewat mana. Tiba-tiba ada bayi gitu loh di kota Daud itu. Lewat mana dia? Itu kemanusiaannya, Bang. Iya, saya nanya lewat mana. Iya, lewat Bunda Maria. Berarti saya tadi benar dong, Yesus lewat Bunda Maria. Kan Kenapa aku kok- jawab tadi itu kemanusiaannya. Emang Yesus bukan manusia? Iya, dia manusia. Kalau bukan Yesus selain manusia, apalagi dia jenis kelaminnya kalau bukan manusia? Dia juga manusia, dia juga ilahi. Di mana ilahinya Yesus itu? Abang percaya nggak sama dia? Di mana ilahinya Yesus? Kalau abang percaya sama dia, pasti abang mengenal dia. Bukan masalah percaya, gimana mau percaya dia bukan ilahi kok. Begini saja, Bang, kita kasih contoh ya. Apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dia ilahi? Coba, apa yang Kita dilakukan? kasih contoh ya. Ya silakan. Di situ kan ada mujizat-mujizatnya kan, menghidupkan orang mati, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh dapat berjalan, yang memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas. Oke, satu-satu dulu. Kira-kira, Satu-satu dulu. Satu-satu iya, dulu. Kira-kira, Bang, menurut akal manusia, kira-kira orang seperti itu gimana? Ilahi enggak? Orang seperti itu manusia, Bang. Iya. Kita kasih data ya, satu-satu dulu ya. Tetapi Satu-satu dia lebih gantian. unggul kan? Iya iya, unggul Dia daripada lebih manusia. unggul daripada manusia-manusia yang ada. Iya, karena dia nabi, diberi kekuatan oleh Tuhan yang mengutus dia. Kita kasih contoh satu aja ya. Makanya harus kepadanya. Dengerin dulu. Makanya harus kepadanya kita taat, Bang. Iya, waktu dia menghidupkan orang mati itu kira-kira Yesus usia berapa ya? Usia. Mm-mm. Masih bayi kah atau udah dewasa waktu dia menghidupkan Lazarus? Udah dewasa lah, Bang. Udah dewasa. Itu dia masih kecil kira-kira umur 10 tahun ngapain dia? Udah ada ilahinya itu waktu 10 tahun. Sudah ada sejak dari kekekalan. Apa yang dia lakukan waktu dia 10 tahun? Apakah waktu 10 tahun udah bisa dia mencari makanan sendiri? Dia menjalankan sesuai dengan kemanusiaannya, Bang. Oh, manusia dia waktu 10 tahun. Tetapi keilahiannya ada. 10 tahun ada keilahiannya tapi dia nggak bisa mencari makan sendiri. Masih dibantu sama orang tuanya. Gimana itu? Gimana itu? Gimana ya, Bang? Gimana kira-kira itu? Loh, ya kenyataan lo ini, Bang. Kayak Yesus pernah berumur 10 tahun. Apa langsung dewasa keluar dari rahim? Gimana, Bang? Dia kan menjalani sesuai dengan kemanusiaannya. Iya, makanya saya tanya, waktu dia umur 10 tahun, kira-kira dia sudah punya keilahian nggak? Sudah. Sudah. Berarti kenapa keilahiannya itu tidak bisa dia kerja, cari makan sendiri, masih repotin orang lain, ibunya gitu, kenapa? Dia akan menjalankan ini bagaimana hidupnya sebagai manusia gitu. Oh, berarti dia bukan Tuhan waktu 10 tahun. Apa sih kata Tuhan itu, Bang? Ya ilahi kan tadi, Tuhan itu ilahi. Tidak, Bang. Abang bedakan ya Allah Bapa dengan kata Tuhan. Kata Tuhan ini, Bang, kata yang ditujukan kepada manusia. Kata Tuhan ini bisa ditunjukkan nggak kepada Allah Bapa? Bro, apa yang dibedakan? Bisa ditunjukkan nggak? Sebenarnya Tuhanmu siapa sih, Bapak atau Yesus? Sebenarnya Tuhanmu siapa Kata sih, Bapak Tuhan atau ini Yesus? bisa ditunjukkan nggak kepada manusia? Gitu Apa sih pengertiannya. pertanyaannya apa sih? Jadi kata Tuhan ini, Bang, bisa ditunjukkan kepada hawa nafsu, kepada benda-benda mati, Arti Tuhan apa menurut kamu, Bro? Arti Tuhan. pada nabi-nabi. Wih, jangan kemana-mana. Gitu, Bang. Tuhan itu artinya apa menurut kamu? Wih, Itu kan kata yang ditunjukkan kepada saya nggak nanya kata yang ditunjukkan. ilah-ilah, Bang. Arti Tuhan itu Yang kita apa? anggap sebagai Tuhan. Arti Tuhan itu apa?
itu ya ilah. Artinya apa? Itu ilah bahasa Arab. Tuhan bahasa Indonesia artinya apa? Banyak ngerti. makna bang, banyak makna. Banyak arti. Kalau banyak makna, satu makna aja apa artinya? Iya. Ya, coba kau gantungkan. Coba kau bahasa gantung apa itu? Silakan. Makanya Ngerti kan? dipahami bang. Kalau saya jelaskan, ini kata Tuhan, Kamu- kata yang ditunjukkan kepada Arti ilah Tuhan. Arti Tuhan kepada apa? benda, kayak gitu bang. Jadi Tuhanmu benda. Bang, kalau abang menuhankan benda, berarti Ayo, yang orang itu gila jadi semua. Tuhan. Saya tanya arti Tuhan apa? Nggak tahu. Kalau kau yang nggak tahu saya kasih tahu begitu dong. Nah, arti Tuhan itu sesuai KBBI adalah yang disembah, yang maha kuasa. Itu arti Tuhan. Kalau kau ngerti bahasa Indonesia, nah, paham sampai sini? Paham? Hoi. 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 Iya, Paham? paham. Oke, baik. Tapi Apakah beda- ya? kita ini beda ini loh bang, beda pendapat. Ya udah kalau Beda pendapatmu apa? Arti Tuhan pendapatmu apa? Ya pendapat saya ini kata Tuhan ini kata ini ditunjukkan kepada manusia bang. Oke, berarti Tuhanmu manusia. Iya Tuhan saya manusia. Baik, Tuhanmu manusia. Yang menciptakan manusia itu siapa? Firman, Firman Allah. Siapa yang menciptakan Tuhanmu yang manusia itu? Firman Allah Bapa. Jadi Tuhanmu diciptakan oleh Bapa. Iya. Oke. Tuhanmu diciptakan oleh Tuhan. Baik. Sekarang kita ke tadi kasusmu bahwa Yesus itu Tuhan karena dia menghidupkan orang mati, oke? Makanya dipahami tadi kata saya bang. Dengerin dulu, dengerin. Waktu Yesus Kata menghidupkan, Tuhan itu apa? dengerin. Kan ku Waktu bilang tadi, Yesus, makna dengerin dulu. Tuhan banyak. Ya udah terserah lu. Waktu Yesus menghidupkan orang mati, Yesus di situ Tuhan atau utusan Tuhan? Bagi saya dia Tuhan bagi saya. Baik, baik. Kamu udah pernah membaca datanya Yohanes 11 nomor 41 sampai 42? Apakah bunyinya di situ? Yesus berkata begini. Setelah dia menghidupkan Lazarus ya. Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang yang banyak yang mengelilingi aku di sini, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Loh, Yesus mengaku utusan bukan ngaku Tuhan, bro. Gimana itu? Kalau kita menuhankan Yesus, sejatinya kita telah menuhankan Bapa di surga. Kampret. Yesus waktu menghidupkan Lazarus, Kok kayak gitu diskusinya, Bang? Makin abang marah-marah gitu. dia mengaku utusan Tuhan. Kau bilang tadi mengaku Tuhan. Gimana? Iya, bagi saya dia Tuhan, bagi saya. Tapi dia Yesus mengaku utusan Tuhan tadi di situ. Ketika saya menuhankan dia, apakah dia menolak? Tapi dia mengaku utusan Tuhan. Gimana itu? Dia utusan dari Allah Bapa yang diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Ya Tuhan lah. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Makanya aku bilang tadi arti Tuhan itu makna dari Tuhan itu apa sih? Abang orang botol orang tolo. Memaksa gitu. Aduh, kenapa ini malam tolo-tolo semua? Astagfirullahaladzim. Data ditabrak-tabrak semua.
Begini bang, kita ini beda keyakinan, jadi so pasti beda pendapat. Kamu nggak Ngerti, kan? beda keyakinan sama kita, tapi kau beda keyakinan sama Yesus. Kau lawan Yesus. Yesus berkata dia utusan Tuhan, kau bilang Tuhan. Yang kau lawan Yesus. Betul, dia utusan Tuhan. Bagiku, bagi saya dia juga Tuhan bagi saya. Bagaimana bisa ada utusan Tuhan juga? Kan udah aku bilang bagi pribadi saya, tak ngerti juga. Yang mengutus yang mengutus Yesus siapa? Keterangannya ya, bukan berdasarkan Bible ya. Di situ kan Kau aja, saya Bu. menuhankan dia, sejatinya saya menuhankan Bapa di surga. Berarti Kan tidak keterangannya, ada Bang, pencipta ya. langit dan bumi kalau kita menuhankan Yesus, bang. Ya, Bang, berarti kan keteranganmu tidak ada, nggak ada salahnya. Kau maju benar Pencipta daripada langit dan saya bumi ada, bang. daripada Tidak saya ada lempar sama HP. kita. Gitu. Pak Dance, Ada. silakan coba. Kita nggak rugi. Kita tak rugi menuhankan Yesus, bang. Ajarin Yesus dulu nggak nih rugi. mantan jemaatnya, Bang. Ya, Yesus sendiri mengungkapkan pada Yohanes 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya dan dirinya sebagai utusan. Nah, ternyata Yesus patuh kepada hukum Allah. Mari kita melihat Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus disunat. Nah, ini contoh-contoh bahwa Yesus adalah manusia. Matius pasal 4 ayat 2, Yesus berpuasa. Yohanes 13 nomor 1 sampai 17, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Matius pasal 26 nomor 39, Yesus berdoa dengan cara sujud. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Muslim. Kenapa? Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Nah, mari kita melihat ya, dalam Bible sendiri Yesus didoakan oleh orang banyak. Matius pasal 21 ayatnya yang ke-9, orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang, berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia. Nah, di sini kata Hosana berdasarkan kamus yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ya, kamus Alkitab yang berada di bagian belakang Bible, Hosana diartikan berilah kiranya keselamatan. Artinya di sini Hosana bagi anak Daud, berilah kiranya keselamatan bagi Yesus, karena anak Daud itu adalah Yesus. Diberkatilah dia. Artinya kata dia itu diberkati. Jadi Yesus didoakan oleh orang banyak yang mengikuti Yesus. Dan kedua, ada doa, ada harapan untuk Yesus diberkati. Lalu mari kita melihat ayatnya yang ke-11. Siapakah Yesus itu? Saya baca, orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Jadi di sini Yesus adalah nabi. Ya. Ada di mana lagi Yesus disebut nabi? Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19. Izin saya baca, Bos. Ya, Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan. Jadi di sini ada kata Tuan. Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi di sini disebutkan Yesus seorang nabi. Ini disebutkan Tuan. Nah, seandai kata Tuhan ini dirubah Tuhan, masa Tuhan adalah nabi? Bukankah Tuhan itu adalah sesembahan? Oke. Saya mau tunjukkan data. Ya. Bang Dance izin Bang. Tanya dulu si Halawa, dia dengar enggak tuh ayat-ayat yang Abang bacakan? Jangan-jangan dia tutup telinganya. Dia dengar itu, dia dengar tuh. Oke. Saya punya Bible. Ya, ini Bible yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Nah, di sini juga ya, pada
Saya tidak beriman kepada Bible itu, Bang. Itu penerbit tahun 2000. Saya tidak beriman kepada Bible itu. Dia nggak terima Bang Dance. Ini karisteng aneh ini. Terima atau tidak, tapi ini edukasi. Yohanes 13 ayat 13. Apa yang disebutkan dalam Bible ini? Ya, Yohanes 13 ayat 13. Ya. Di sini bahasa Yunani. Jadi ini ada dua bahasa. Di balik kiri bahasa Yunani, di sebelah kanan bahasa Indonesia. Mari kita baca di sini. Ya. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, di sini ada junjungan. Memang sepatutnya lah demikian. Karena aku adalah guru dan junjungan. Nah, kalau kita perhatiin di bahasa Yunani, Kyrios, artinya di sini adalah junjungan. Ya. Nah, kalau Anda tidak percaya, saya punya lagi Bible yang satu ini. Apa yang dia katakan pada Yohanes pasal 13 ayat 13. Ya. Kita comparekan saja. Junjungan dan di sini apa yang dia katakan. Nah, mari kita melihat. Kalian panggil aku guru dan tuan. Jadi sini tuan. Tuan. Dan kalian memang benar. Iya, oke. Silakan ditanggapi dulu. Ya. Bentar saya lanjut. Ya, izin Bang Dance. ya. Bang Muller. Bang Ini Muller menanggapi ini siapa? juga Kristen, si Halawa. Ya, Bang Muller sabar menunggu Halawa dengan Bang Dance sedang diskusi. Ya, silakan ditanggapi Bang Halawa ayat-ayat yang telah dibacakan oleh Bang Dance. Ini, ya. Ini ada kata pendeta ini, pendeta Datsmumat. Betul itu, Abang Pendeta? Ya, Beliau saya ini pendeta adalah mu'alaf. pendeta. Pendeta artinya Mu'alaf, ya. pendekar tauhid. Kata pendeta berasal dari bahasa Sanskerta, pandita, pemimpin, gembala. Ya. Berarti udah mualaf ya. Ya, Buddha dan Hindu. Tetapi kami memiliki ya komitmen. Kami adalah pendekar tauhid, meluruskan pandangan-pandangan oten-oten yang telah ya menyalahartikan, menterjemahkan salah terhadap Bible itu. Tidak searah dengan teks asli. Demikian. Berarti Abang udah mualaf ya. Alhamdulillah, mualaf. Abang udah mualaf. Ya. Ditanya Pak Dance, udah mualaf? Ya, saya mualaf. Saya mengikuti Yesus. Ya. Iya, kalau begitu Karena tak perlu saya ikuti aja. Saya membanding-bandingkan kitab suci Bible dengan Al-Quran. Ya, Bible membenarkan Al-Quran itu sendiri. Begini, bagaimana Abang apa yang menjelaskan dilakukan oleh para Bible nabi-nabi, sementara Abang baik tidak Nabi Abraham, Musa, dan Isa juga Abang kami aja dapat dulu, Le. temukan di dalam Al-Quran. Ya, saya pengikut Yesus sejati. Seperti saya telah sebutkan tadi, Yesus disunat, Yesus puasa, Yesus masuk kaki, Yesus berdoa dengan sujud, Yesus mengakui Allah satu-satunya dan Dia utusan. Maka kami sebagai Muslim, kami searah dengan apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Lanjut, saudaraku. Ini ada Bang Suma. Saya juga ingin belajar kepada beliau. Bang Suma adalah guruku dia. Silakan. Begini Bunda, Bang, sudah mau bagaimana ditorki, tadi Abang Bunda? menjelaskan Bible sementara Abang tidak beriman kepada Bible? Kami Muslim. Dia itu mantan ya, tidak pernah Iya, mantan pendeta pun kalau tidak dalam Bible beriman kepada Bible ya percuma Bang. Musa, dan kami meyakini Isa Al-Masih sebagai nabi utusan Allah. Bisa Yesus membantah bukan yang Tuhan dikatakan berdasarkan Dance. Bible ya. Yohanes Iya. pasal Bagi saya menganggap itu 9. Satu-satu. Bapa di bumi ini karena hanya satu ajaran Bapa yang sesat yang dibawakannya kepada saya. Dia ini ngoceh terus. Gini Putra. Menurut kamu itu Yesus itu ajarannya apa sih? Ajaran yang baik lah, ajaran yang benar. Satu. Nomor dua.
Kan ajaran yang baik, ajaran Oke, yang benar. baik. Makan babi itu baik nggak? Emangnya dia pernah melarang gitu? Oh, jadi nggak pernah Yesus melarang ya? Enggak lah. Oke, baik, nggak apa-apa. Terus Kan kedua, maka ya udah itu kan cukup. hanya sebatas makanan. Iya, udah nggak apa-apa. Nah. Terus pergi ke gereja hari Minggu, baik nggak itu? Kita kan itu kan suatu kumpulan itu, Bang. Baik atau enggak? Baiklah. Yesus ngajarin nggak? Abang tahu nggak mengerti ini arti dari Jawab aja, Fred. dari Kristen itu? Jawab aja, Yesus ngajarin nggak pergi gereja hari Minggu? Ya iyalah. Di mana tertulis Yesus ngajarin kayak gitu? Itu kan kumpulan saya. Yesus ngajarin nggak? Saya nggak nanya kumpulan lu. Emangnya dia mengajari gitu? Yesus ibadah di mana? Gereja atau sinagog? Iya, sinagoga kan di rumah ibadat juga. Oke. Apa sinagog sama gereja itu sama atau beda? Sama lah, namanya juga tempat ibadah. Di sinagog itu menyembah orang. Yesus ke sinagog menyembah siapa? Kurang tahu awam. Kurang tahu. Kalau kau pergi gereja menyembah siapa? Menyembah Tuhan Yesus lah. Kalau Yesus menyembah nggak? Hoi! Yesus menyembah nggak? Menyembah kepada siapa? Yesus berdoa, coba contohnya Yesus berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapaknya lah. Kalau kamu berdoa kepada siapa? Saya mengikuti Tuhan Yesus kan sejatinya saya mengikuti. Saya nggak nanya itu, Bang Serep. Yesus memaksa. Yesus berdoa kepada Kan siapa aku tadi? jawab sih. Yesus berdoa kepada siapa? Saya sudah jauh, cuman abang ini muter-muter. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Nah, kamu berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Banyak kali Tuhanmu itu. Iya. Nah, Tuhanmu ada berapa? Yang saya tuhankan. Iya. Saya tuhankan. Berapa? 3. Oh, Tuhanmu 3. Ya sudah, selesai. Iya. Udah lanjut. Tuhannya 3. Selesai. 3 dalam 1. Bang Putra izin Bang Putra ini dari mana, Bang? NTT ya, Bang ya? Bang Putra. Dari mana, Bang Putra? Dari Alor ya? Apa, Bang? Dari Alor. Dari Alor. Nias, dari Nias dia. Oh, Iya, Bang. Aku dari Nias. ya lanjut. Sekira dari Kupang. Itu kan marganya Halawa. Nah, Shalom. ya. Salam, Bang. Salam. Shalom, saya marga Warubu. Oh, itu Waru. Oke. Ya. Abang menuhankan ditanya- Yesus, Bang? Iya, kalian berdua Iya, menuhankan betul. Yesus dari Nias. Kalian berdua Betul, yang dari iya, Nias saya itu menuhankan menuhankan Yesus. Oh. Atau udah mualaf, Abang? Udah. Aku yang mualaf, Enggak kalian lah. belum. Oh, oke. Ini roomnya agak ganas-ganas ku tengok nih. Ini tegas, bukan ganas, Bang Muller. Di sini